Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak Tuhan yang dikasihi. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Mari bangkit dan bernyanyilah. Pujilah Dia yang sudah bangkit. Ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kristus bangkit. Benar, Kristus bangkit. Kristus hidup. Benar, Kristus hidup. Haleluya. Marilah kita memuji dengan bertepuk tangan. Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Allah. Di hadapan Tuhan Yesus yang hidup, kami memohon pengampunan atas setiap dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Bersihkan hati kami dalam terang-Mu ya Tuhan, agar menjadi teranglah jalan hidup kami. Tuntunlah kami agar tidak tersesat,
dan kuasa kebangkitan Kristus menumbuhkan kehidupan yang baru. Amin. Ya Allah, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sebagaimana Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya, dan Engkau yang memiliki kehidupan memberikan kebangkitan. Maka pada saat ini, biarlah Engkau bangkitkan kami melalui firman-Mu, sertailah dengan Roh Kudus-Mu ketika kami hendak menerimanya, mendengarkan, merenungkan, dan menjadikannya panduan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, penolong dan penyelamat kami berdoa. Amin. Injil Matius 28, ayat 1 sampai dengan yang ke-10, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, hidup ini penuh dengan kejutan. Kejutan berarti sesuatu yang tidak disangka-sangka terjadi. Kita tidak menyangka akan menerima sesuatu. Kita terkejut karena menerima bonus. Kita tidak menduga akan mendapatkan sesuatu. Kita terkejut karena menerima hadiah. Menerima hadiah, bonus, kita terkejut dan kita senang. Memang ada kejutan yang menyenangkan, tetapi kejutan yang tidak menyenangkan. Kita terkejut, tiba-tiba kita menerima kabar duka. Orang yang dekat dengan kita dipanggil Tuhan. Kita terkejut menerima kabar ketika orang yang kita kasih mendapatkan celaka. Kita berprihatin. Saudara-saudara, hidup ini penuh kejutan. Ada yang membahagiakan, menyenangkan, tetapi juga ada yang membuat kita takut, cemas, gelisah, dan prihatin. Itulah sebabnya hidup ini disebut penuh dengan misteri. Hidup ini penuh dengan hal yang tidak terduga. Saudara-saudara, saat-saat ini pun kita sedang mengalami keprihatinan besar. Hidup yang tidak terduga. Karena kita dalam masa pandemi virus Corona 19. Banyak hal yang sebelumnya tidak terduga kita alami. Kita tidak bisa belajar di sekolah kita. Kita tidak bisa bekerja seperti biasa. Kita juga tidak bisa pergi ke gereja seperti sebelum-sebelumnya. Ini mengejutkan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi kejutan-kejutan ini semua bukanlah hanya terjadi pada saat-saat ini saja. Puluhan, ratusan, ribuan tahun yang lalu pun kita sudah mengalami peristiwa kehidupan yang penuh dengan misteri, penuh dengan kejutan, baik yang menyenangkan maupun yang mencemaskan. Ketika Maria Magdalena dengan Maria yang lain pergi ke makam Yesus, mereka pun terkejut karena ada malaikat yang datang, terkejut merasakan gempa bumi, dan mereka mengalami peristiwa itu. Kejutan yang mencemaskan, tetapi juga kejutan yang menyenangkan. Karena Yesus mereka jumpai dan berkata, jangan takut. Saudara-saudara yang terkasih, merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan, sesungguhnya adalah merayakan kejutan yang penuh dengan pengharapan. Maria Magdalena dan Maria yang lain juga merasakan kejutan yang menyenangkan penuh dengan pengharapan karena mereka telah berjumpa dengan Yesus. Sebelumnya mereka mengalami kecemasan. Mereka ada di dalam situasi
yang dikejar-kejar oleh ketakutan, bayangan akan ditangkap baik oleh tentara Romawi maupun ditolak oleh sahabat-sahabat mereka, orang-orang Yahudi yang sebelumnya juga mengejar-mengejar kehidupan mereka. Mereka khawatir, mereka cemas. Itulah situasi yang sedang mereka alami. Namun dalam peristiwa Paskah kebangkitan Yesus, kecemasan, kekhawatiran yang mengejutkan itu juga diiringi dengan kejutan yang berpengharapan. Mereka bersukacita, mereka bergembira karena mereka melihat, merasakan kebangkitan Yesus yang menumbuhkan pengharapan. Maria Magdalena, Maria yang lain sungguh memahami apa artinya hidup yang penuh kejutan. Mereka terkejut oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi juga mereka dikejutkan oleh sukacita dan pengharapan bahwa Yesus Kristus tidak meninggalkan mereka di dalam ketakutan. Itulah yang menumbuhkan pengharapan. Pengharapan bahwa ditemani oleh Yesus Kristus, oleh sahabat yang dikasih, itulah juga yang menjadi modal iman kita. Di dalam kecemasan, ketakutan, pergumulan, apapun yang sedang kita alami pada saat-saat ini. Kita mengalami ketakutan, kecemasan, tetapi juga tidak bisa kita tolak bahwa kita memiliki modal iman dan pengharapan karena kita disertai kasih Kristus. Kristus yang telah rela mengorbankan dirinya, itu adalah tanda cinta kasih-Nya. Dan pengorbanan itu sekarang telah menjadi nyata, dibangkitkan. Itu juga menyatakan kebangkitan kita di dalam Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, jangan takut. Itulah yang dinyatakan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit kepada mereka yang mengalami pergumulan. Dan itu pula yang dinyatakan bagi kita yang hidup di dunia penuh dengan kejutan. Meskipun di dalam masa keprihatinan, kita yang pertama diingatkan, dikuatkan bahwa Yesus Kristus yang bangkit menyertai setiap keprihatinan kita, pergumulan kita. Terlebih di dalam masa pandemi corona ini. Dan yang kedua, sebagaimana Kristus yang mengasihi menemani kita, kita pun dibukakan, kita pun diperbaharui untuk terus memberitakan kebangkitan Kristus. Sebagaimana biasanya, kita pun mengumpulkan celengan yang kita mulai sejak masa Prapaskah. Ini menjadi salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk terus memberitakan cinta kasih Allah. Di dalam masa keprihatinan ini, tentu bukan hanya celengan Paskah yang bisa kita kumpulkan dan kita wujudkan sebagai aksi sosial kita, aksi kasih kita. Pribadi lepas pribadi, kita pun dapat memperbarui hidup kita, memperbarui tindakan kasih kita dengan lebih peduli, dengan lebih konkret menyatakan belas kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hidup kita dengan kita mencurahkan kasih kita kepada sesama. Kristus yang bangkit menyertai kita. Maka biarlah ketika kita disertai oleh Kristus, kita juga menyertai setiap mereka yang mengalami kesulitan. Yesus bangkit
bagi kita. Kita bangkit bagi setiap sesama yang memerlukan. Sehingga kebangkitan Kristus sungguh dirasakan oleh semua orang. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepadalah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syafaat kita. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka, ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya.
komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi, pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami, kaum muda, untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. inilah doa sahabat kami ya Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama-Mu Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah, kita diajak untuk masuk lebih dalam memaknai kehidupan. Hidup dengan mencintai, itu berarti memberi diri, mau melayani, dan suka membagi. Seperti Kristus yang memberi diri, mencintai, dan melayani. Kini kasih itu memuncah dalam kemenangan dan kuasa kebangkitan. Celengan-celengan atau aksi puasa yang kita pecahkan pun lambang dari kepingan-kepingan yang disatukan untuk menjadi kekuatan. Membangun kehidupan demi pulihnya harkat manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang, kemenangan-Mu adalah kemenangan kami. Hidup-Mu adalah hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi alat untuk menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Mereka yang berkekurangan, yang tersisih, yang kesepian, mereka yang papa dan terlunta-lunta. Terimalah persembahan Paskah kami, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan Yesus. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat Paskah kami ucapkan, sukacita Paskah kita rayakan. Ayo, kuasa kebangkitannya kita wartakan, dan mari membagikan sukacitanya dengan salam-salam Paskah. Tantangan hidup adalah berkat. Tantangan hidup adalah anugerah. Mari hidup dengan iman dalam Yesus. Yesus telah bangkit mengalahkan dunia. Yesus yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Selamat Paskah, kebangkitannya menguatkan iman kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, hendaknya kita tetap semangat
Jauhkan kepentingan pribadi, utamakan kepentingan bersama, dan peduli pada sesama yang membutuhkan. Seperti Yesus telah mengajarkan kita, Ia merendahkan dirinya dan rela berkorban untuk kita semua. Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Halo, salam semuanya. Corona membuat Paskah tahun ini sangat istimewa. Saat kita punya banyak waktu untuk keluarga. Saat kita punya banyak waktu untuk berdoa. Saat kita belajar merenung dan menghargai kasih Tuhan akan kita semua melalui pengorbanannya. Paskah berarti menang bersama Yesus Tuhan. Jangan khawatir, jangan sedih. Suatu hari nanti pandemi ini tinggal cerita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah 2020. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara dan rekan-rekan terkasih, jangan khawatir dan jangan sedih. Mari kita lewati ini dengan penuh sukacita dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah krisis wabah COVID-19, kami keluarga Slamet Priyanto mewakili Blok E GKJ bersama Panunggal dengan ini mengucapkan Selamat Hari Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pemuda mengucapkan Selamat Paskah. Walaupun Paskah tidak dirayakan di gereja, walaupun kita tidak saling berjumpa, walaupun kita tidak bisa bertegur sapa, walaupun kita tidak saling berjabat tangan, biarlah dengan kebangkitan Tuhan Yesus, GKJ BPM menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
gimana teman-teman ini? Paskahnya jadinya mau buat macam apa ini? Kan kita nggak boleh kebaktian langsung. Surat dari majelis kan sudah ada, kita harus. Saya punya ide. Ide. Bagaimana kalau ibadahnya online saja? Online. Tapi itu kayak ribet ya. Siapa yang mau ya? Nah, iya. Itu aku. Sebagai yang penting itu makanannya banyak. Terus paskahnya kita itu corona ini ya, membuat kita jadi pusing kepala. Pusing kepala ini aku dari komisi Turki jadi pusing nih. Iya buat acara ini. Juga kenal ini ya. Saya semua kaca pusing malah. Iya. Kita cari narasumber sih kok. Pencerahan paskahnya siapa sebenarnya itu ya? Artinya apa? Apa di tengah-tengah corona ini kita mau ngapain gitu ya? Paskah adalah peristiwa yang penting dalam sejarah umat Allah, bangsa Israel pada saat itu. Karena itu merupakan upacara peristiwa pembebasan umat Allah dari kuasa dosa, kuasa Fir'aun, Raja Mesir. Allah mengutus Musa untuk membebaskan umatnya, tetapi Fir'aun melarang, tetap membangkang. Karena itu Allah menghukum dengan kematian anak sulung bagi orang-orang Mesir. Tetapi bagi umat Israel, mereka terbebas dari kematian itu karena Musa memerintahkan supaya mereka menyembelih anak domba Paskah, di mana dagingnya disantap dan darahnya dicurahkan, dioles-oleskan pada ambang pintu rumah mereka. Peristiwa itu walaupun telah terjadi 14 tahun sebelum, saya ulang, 14 abad sebelum Kristus lahir, tetapi tetap setiap tahunnya diperingati sebagai peristiwa anak domba Allah, yang selanjutnya disebut dengan pesta hari raya roti tidak beragi. Tuhan Yesus juga melakukan upacara roti tidak beragi, tetapi memberi makna yang baru, yaitu dengan melambangkan kehidupannya sendiri. Pada saat itu Tuhan mengangkat roti dan cawan dan memberkatinya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan menjadi penebusan dosa. Perbuatlah itu sebagai peringatan, serta minumlah dari cawan ini, adalah anggur perjanjian yang baru dengan darahku yang dikorbankan." Dan peristiwa ini senantiasa
dilakukan gereja. Formula semacam itu dilakukan oleh gereja tempo dulu sampai dengan gereja saat ini dengan berbagai-bagai bentuknya. Tradisi yang dilakukan mulai dari rite Selasa Putih, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Kematian, Sabtu Sunyi, maupun Minggu Kebangkitan. Itulah sebabnya peristiwa ini menjadi peristiwa yang berarti. Lalu bagaimana sahabat-sahabat melakukan ini manakala ada peristiwa pandemi corona, di mana berbagai pembatasan terjadi dengan segala akibatnya. Lalu apa artinya ucapan Selamat Paskah? Pada dasarnya hanya ada dua arti. Yang pertama, peristiwa Paskah mengingatkan dan menyegarkan iman orang percaya bahwa pengorbanan Kristus, penumpahan darahnya merupakan jaminan dari kehidupan keselamatan. Karena itu wajib hidup dengan penuh sukacita dan syukur. Yang kedua, hidup ucap syukur itu diungkapkan seperti keteladanan Tuhan Yesus yang rela berkorban bagi sesamanya yang menderita. Selamat Paskah tanpa arti dasar itu tidak ada artinya sama sekali. Terima kasih. Dari semula tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana